berjumpa lagi bersama saya Rasyada Olivia di Podcast Time. Waktunya podcast. Kali ini bersama Halo, saya Aizatul Fatma Farika, Duta Inisiatif Indonesia mewakili Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini saya bersama Fatma akan membahas bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri bagi pelajar. Oke. Nah, Fatma, saya mau tanya nih, bagaimana sih cara kita bisa meningkatkan kepercayaan diri terutama bagi pelajar nih? Oke, menarik banget ya Kak. Iya. Jadi kalau dari aku sendiri ya, untuk caranya pertama kita yakini aja sama kemampuan dari kita masing-masing gitu kan. Kita itu kan makhluk sosial di mana kita itu aslinya beda-beda keunikannya. Kita masing-masing memiliki keunikan yang berbeda gitu kan. Jadi optimis dan tetap yakin aja sama potensi diri kamu dan kemampuan diri kamu. Kalau kamu udah yakin nih, jangan ngerasa minder gitu kan. Jangan toleh-toleh ke kanan kiri, toleh ke teman-temannya gitu kan. Kalau kita kebanyakan toleh ke kanan kiri gitu kan, takutnya nanti bakalan menimbulkan efek yang negatif yang membuat diri kita insecure gitu kan. Nah, kalau kita udah insecure, nah itu malah jadi penyebab kita sulit nih untuk memunculkan rasa kepercayaan diri gitu kan. Terus yang kedua, kalau dari aku caranya yaitu fokus sama tujuan kamu. Jadi kamu harus ada tujuan dimana kamu harus menjadi versi terbaik dari diri kamu masing-masing gitu kan. Kalau kita udah ada tujuannya, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan tersebut gitu kan. Yang pertama tadi udah meyakini kemampuan masing-masing. Terus yang kedua tadi udah fokus sama tujuan. Nah yang ketiga ini kita tetap nggak usah terlalu banyak ngedengerin pandangan orang-orang kepada kita gitu. Kalau kita terlalu banyak melihat, mendengarkan pandangan orang-orang kepada kita, malahan nantinya takut kalau akan ada dampak negatifnya seperti kita insecure. Terus tadi nggak yakin sama kemampuan diri kita masing-masing, malah akhirnya membandingkan sama teman-teman yang lain gitu kan. Kita boleh sih toleh ke kanan kiri asalkan dengan harapan kita termotivasi dengan pandangan atau usulan atau orang tersebut gitu loh. Jangan sampai malah kita toleh ke kanan kiri menimbulkan efek yang negatif kepada diri kita. Nah itu malah jadi penyebab kita nggak bisa percaya diri gitu dari aku. Ya, penyebabnya apa sih kepercayaan diri itu menurun gitu? Oke. Seperti yang tadi udah dijelasin ya, yang pertama itu kan kita kebanyakan mendengarkan pandangan dari orang-orang kepada kita gitu. Terus selain itu yang kedua ini ada mungkin beberapa teman-teman yang sedang nonton nih, ada yang dulunya pernah mendapatkan pengalaman negatif. Nah, pengalaman seperti apa tuh? Jadi contoh pengalaman negatif itu biasanya perundungan gitu kan, atau yang pernah jadi korban kekerasan, korban perundungan, bullying gitu kan. Nah, itu salah satu faktor yang nyebabin mereka kurang percaya diri di kemudian harinya gitu kan. Mungkin ada efek negatif yang ditimbulkan dari perundungan tersebut gitu. Terus yang kedua, kita masih belum bisa yang namanya berani mencoba hal baru. Kalau kita aja nggak berani buat nyoba hal baru, terus gimana kita mau numbuhin sikap percaya diri gitu kan. Ya pasti kita harus berani mencoba hal baru dan jangan takut gagal. Kenapa? Karena kegagalan itu yang menghantarkan kita mendapatkan pengalaman, di mana pengalaman adalah guru yang paling baik untuk diri kita masing-masing gitu. Intinya jangan takut gagal. Kalaupun gagal gak apa-apa, kita coba lagi. Kalaupun capek ya istirahat aja dulu, terus nanti baru digas lagi gitu. Ya, manfaat dari kita bisa meningkatkan kepercayaan diri ini apa sih? Oke, manfaatnya ya. Oke, tadi kan udah tahu tentang cara menumbuhkan, terus tahu juga penyebabnya. Nah, sekarang kita ke manfaat kalau kita udah berhasil nih ningkatin percaya diri gitu kan. Sebenarnya dimanapun kita berada, kalau kita benar-benar udah nerapin kepercayaan diri yang tinggi, itu manfaatnya banyak banget loh teman-teman. Jadi yang pertama itu lebih ke prestasi dulu mungkin ya.
kita bisa lebih meningkatkan prestasi, terus lebih produktif juga dalam pembelajaran. Kenapa tuh? Jadi gini, kalau kita udah benar-benar yakin, udah ada kepercayaan diri yang tinggi gitu kan, otomatis kita kalau di kelas bisa nih aktif gitu kan, nggak hanya diem gitu dengerin dari bapak atau ibu guru gitu kan. Ternyata kita juga bisa aktif. Terus kalau kita nerapin kepercayaan diri yang tinggi, tentu kita akan nggak takut untuk gagal gitu kan. Kalau gagal ya coba lagi gitu. Jadi lebih ke meningkatkan prestasi, itu manfaat yang kedua. Terus yang ketiga, untuk relasi mungkin bisa lebih mengembang gitu ya Kak, karena kita udah ada nih lebih mudah bergaul gitu kan. Kalau kita udah percaya diri, mudah bergaul, tentunya relasi juga makin mengembang gitu. Kalau dari aku itu sih Kak. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Benar banget. Misal nih, kita nervous, terus gimana sih tipsnya dari Fatma agar bisa meringankan atau menghilangkan sedikit rasa nervous itu? Oke. Kalau nervous gugup berarti Iya, ya. Ya sama seperti aku ya, awal-awal pas pidato kelas SMP kelas 1 itu pidato di kelas sih. Tapi ya sempet duduk, sempet nervous juga, sampai tangan malah gemetaran gini gitu kan, sampai dingin. Itu cara dari aku yang pertama, kita kudu minum dulu. Kalau kita udah minum nih, intinya perut itu keisi dulu. Kalau emang dari teman-teman bukan tipikal orang yang harus makan dulu, gak apa-apa ya, gak usah dimakan dulu, tapi minum aja dulu gitu kan. Terus setelah itu baru baca doa. Intinya kalau teman-teman udah berusaha, udah berdoa, yakin aja, pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakin bahwa itu akan berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya mungkin teman-teman bisa dengan lebih belajar lagi dikit-dikit gitu kan, sebelum mulai maju, sebelum mulai pentas gitu. Terus selain itu teman-teman bisa sebelumnya bisa teman kalau ada orang yang bisa memotivasi, bisa nih konsultasi dulu ke teman yang memotivasi itu, terus bilang gimana nih, aku butuh motivasi atau saran dari kamu gitu kan. Biasanya kalau kita punya orang deket yang memotivasi kita nih Kak, kita lebih gampang nih buat nemuin kepercayaan diri kita, di mana kita udah merasa kepercayaan diri kita itu udah mulai habis nih. Nah itu kita bisa nemuin orang terdekat kita yang memotivasi kita sendiri untuk mengisi lagi, untuk mengisi ulang kepercayaan diri kita. Itu dari aku Kak. Nah, terima kasih Fatma Oke, atas terima kasih waktu kembali, dan Kak. jawabannya. Nah, Sobat Podcast, itulah tadi pembahasan saya bersama Fatma mengenai bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Rasyanda Olivia Dan saya Aizatul Fatma Farika. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.